Kenapa? Kok nanya mulu, Mas siapa sih? Males matematika. Perkenalkan dong nama dan semester. Oke, perkenalkan nama saya. Nama gue Ahmad Rifai. Nama gue Sandra Leonora. Nama gue Fauzi. Nama gue Abel. Nama gue Rizky Syarkawi. Nama gue Hananda Madresta Wijaya. Nama saya Randy Rutama Putra. Nama saya Agung Tria. Nama gue Aisyah Salsabila. Nama gue Brian, Febrian Rizky Putra. Nama gue Salsa Devia. Nama gue Anita Bilestari. Nama Salsa Nur Akifah. Nama gue Nabila. Nama saya Fridiana Putri Awal Romansyah. Nama aku Monika Karmina Siva. Alasan milih Vkom? Alasan milih Vkom karena saya suka di bidang broadcasting, Mas. Makanya saya milih Vkom. Jurusan yang sesuai passion aja, suka cuap-cuap, jadi pilih ilmu komunikasi. Gue banget kali ya. Gue baca banget. Males matematika. Suka pelajaran matematika. Karena mau aja sih. Ya karena mau aja, dan menurut gue kayaknya Vkom tuh seru. Karena gue suka. Alasan gue milih Vkom? Karena seru, men. Vkom itu yang paling gampang di antara yang lain kan. Jadi ya udah milihnya Vkom. Karena nggak ada fakultas yang gue minatin aja sih. Terus gue ngeliat ilmu komunikasi kayaknya menarik. Belajar-belajar tentang video gitu. Akhirnya gue pilih itu sih. Alasan milih Vkom, ya nggak tahu kenapa gue pengen aja dari dulu tuh, dari pas gue SMP gue udah mikir gue pokoknya harus masuk Vkom. Ya, karena di sini yang maksudnya yang ngejerumus ke hobi gue ya Vkom. Gue memutuskan untuk masuk komunikasi ya. Mungkin dengan gue masuk komunikasi, namanya kan komunikasi tuh. Mungkin gue bisa belajar untuk gimana cara berbicara, cara ngobrol, cara ketemu orang biar nggak nervous, biar nggak setakut dulu kayak gitu sih. Karena dulu gue pas SMK, gue ngambil multimedia. Jadi gue pikir kalau misalnya larinya ke Vkom masih masuk lah ya, karena ada broadcasting kan. Ya masih berkaitan karena di multimedia juga berkaitan sama kamera, ngedit, sama juga kayak ambil broadcasting. Patokan gue pas SMA itu IPS. Jadi gue melihat ranahnya IPS itu untuk dunia kampus ya Vkom ini. Kuliah selama pandemi ini menurut lo asik kah, ribet kah, atau enggak? Selama kuliah saat pandemi kayak gini, nggak asik sih bro. Gak asik sama sekali. Gue prefernya offline sih. Kenapa? Ya kalau online gak efektif, gak ada materi yang masuk ke otak gue. Apa ya? Asik sih bagi gue. Asik menurut gue asik-asik aja gitu kan ya. Ya pasti kita semua pasti ngerasa, aduh kir gitu kan ya. Pertama nggak ketemu teman-teman, kedua nggak kemana-mana. Menurut gue sih ada asik, ada ribetnya gitu. Plus minus sih kalau menurut aku, soalnya kalau plusnya enak ya, di rumah tinggal tiduran aja, udah tinggal buka laptop, nggak usah mandi, udah enak banget tuh. Kurang efektif. Jujur tergantung sama beberapa dosen juga dan beberapa mata kuliah. Ada beberapa mata kuliah yang gue suka, jadinya enjoy aja nih meskipun online. Tapi ada beberapa mata kuliah yang mungkin kurang gue pahamin atau terkendala misalkan media sinyal atau nggak ada paket gitu misalkan. Jadi kayak agak ribet juga sih gitu. Jadi lebih ke ribet ya? Iya ribet medianya. Selama gue di rumah, ketemu temen cuman di via Zoom doang, Google Meet doang, apa rasa sih? Gak ada motivasi gue jadinya. Tapi, oke sih, gue masih bisa ngejalanin, gue masih kuliah. Oke, tidak ada hambatan walaupun kadang stres dikit. Ribet. Karena menurut gue kayak, ya kita harus standby HP terus-terusan gitu loh, setiap hari gitu. Selama pandemi, asik gak asik sih. Tuh maksudnya kenapa? Asiknya kayak ya itu, gue bisa bangun lebih siang juga yang biasanya gue bangun pagi, karena kan ke kampus tuh gue jauh dari Cikarang ke Bekasi kan lumayan nyampe sejam lah. Makanya dengan adanya kuliah daring gue bisa bangun lebih siang kayak gitu. Itu asiknya. Nggak asiknya kenapa? Ya nggak ketemu temen-temen gitu sih. Kalau untuk asiknya sih kayaknya asik. Cuman vibes kuliahnya itu kayak kurang aja sih menurut gue. Lebih prefer ke offline. Cuman baiknya gue bisa kerja di rumah. Lebih enak sih. Lebih gacor ya? Iya benar. Gue bisa kuliah cuma pakai sempak doang. Sejauh ini sih
asik-asik aja sih buat gue karena gue bisa melakukan hal yang lain tapi gue juga bisa kuliah. Sembari ya. Iya bener. Ya contohnya mungkin sambil kerja, terus gue menambah organisasi di luar. Misalnya kita mau absen nih atau apa, kalau di kuliah langsung itu kan ada keterbatasan waktu itu misalnya 15 menit. Kalau di kuliah online itu dosen terkadang nggak ngasih kebijakan itu karena mau mengajari misalnya kayak sinyal atau apa. Dan bagi gua lebih asik sih kalau buat kuliah online ini. Ya sebenarnya di masa pandemi ini tuh ada asiknya, ada ribetnya. Kalau asiknya itu ya tentu saja kita bisa kuliah di mana-mana, kita bisa sambil di jalan sambil dengerin ya kan. Ibaratnya kayak di masa kuliah ini kayak kayak podcast berbayar. Menurut gue kalau asik pasti lebih asik offline ya. Kalau ribet menurut gue standar sih. Mungkin lebih ribetnya karena kalau harus kerja kelompok kali ya. Tapi enak juga karena bisa nyuri-nyuri waktu sambil kerja. Menurut gue sih ada enaknya, ada enggaknya sih. Enaknya apa ya? Bisa nyantai di rumah kan, bisa kadang sambil makan. Tapi maaf ya dosen, gitu pokoknya. Selama pandemi ini berpengaruh gak sih ke jam tidur? Banget. Aku bisa tidur sampai pagi sih. Berpengaruh sih kalau menurut gue. Pengaruh banget. Malah jadi sering begadang. Berpengaruh. Kayak misalnya kalau ada, misalnya UTS UAS nih, itu udah pasti jam tidurnya langsung berantakan gitu. Kayak sampai begadang ngerjain tugas UTS UAS gitu. Tapi kalau misalnya kuliah biasa ya tetap normal-normal aja gitu. Enggak sih kayaknya. Karena kita di rumah terus, jadi kerjaan kita ya di rumah kan. Maksudnya ya tidur mulu. Wow. Nggak berpengaruh sih, gue udah teratur misalnya jam 12 tuh gue udah harus tidur, udah nggak main apa-apa, langsung sleep aja gitu. Enggak. Soalnya yang mempengaruhi jam tidur gue tuh ya kerjaan gue sendiri. Ngaruh sih. Gue yang tadinya tidur cepet jam 10, jam 11 sudah tidur, ini jam 2, jam 3 karena nonton Netflix gitu kan. Berpengaruh banget sih. Ya. Karena biasanya tuh gue tidur kayak jam 10 lah. Sekarang tuh jam 12, jam 1 itu baru tidur. Jam tidur pengaruh banget. Begadang, tidur pagi, bangun siang. Berpengaruh. Jam tidur jadi kayak ngerjain tugas mulu kan? Iya. Ya, bisa sih itu mempengaruhi juga karena ada beberapa dosen yang ngasih tugas sekiranya malam, terus juga kita ngerjainnya ya ikut malam juga gitu. Berpengaruh Mas karena yang pertama tugas ya Mas ya. Tugas itu terkadang banyak ya Mas ya. Banyak dan saya kan tentunya saya pribadi kan mengikuti kegiatan yang lainnya. Jadi dengan waktu yang bentrok itu bisa mengerjakan tugasnya otomatis bisa sampai tengah malam bahkan sampai larut pagi, jadi kurang efektif Mas. Kan kalau misalnya kuliah normal kan saya menyampingkan kegiatan selain perkuliahan, jadi saya bisa fokus kuliah. Jadi karena saya mengambil kegiatan lain jadinya suka bertabrakan sehingga mengganggu jam tidur saya kayak gitu sih. Berpengaruh banget. Kalau dihitung-hitung dari April lah ya, itu gue tidur paling jam 2, jam 1, jam 3, jarang jam 10. Berpengaruh sedikit mungkin ya. Yang awal-awal sih nggak terlalu berpengaruh, tapi kesini-sini pengaruh juga gitu. Yang tadinya gue tidurnya lama jadi cepet gitu, karena emang kagak ada kegiatan aja sih. Ngaruh ya, karena lebih cepat gitu. Karena kan di masa pandemi ini kan semua tempat nongkrong ini kan pada tutup jam 8 ya kan, pada tutup jam 9 gitu. Sebenarnya ngaruh banget gitu. Jadi alhamdulillah bisa tidur lebih cepat. Jadi bisa bangun pagi. Kalau orang kan bangun paginya kan snapgram tanaman. Kalau saya bangun paginya kelilit handset biasa tuh. Iya. Nah, selama pandemi ini berpengaruh nggak sih San ke uang jajan lu? Berpengaruh. Iya, berpengaruh banget. Wow, banget. Kalau bisa bilang banget gitu. Oh, alhamdulillah berpengaruh sekali. Tapi saya bisa mengakalinya. Itu saya kerja. Ngaruh banget, dipotong jadinya per bulan.
Yes, iya berpengaruh. Berpengaruh. Uang jajan, wah nih ngaruh mas, bener ngaruh banget. Iya. Wah, gue nggak dapet uang jajan. Uang jajan berpengaruh, jadi gue nggak boros gitu. Jadi uang gue kekumpul. Wah, Makin banyak apa nurun? ini pertanyaan yang bener-bener realitanya ada nih. Ngaruh. Enggak sih. Ke uang jajan ya pengeluaran lah ya hitungannya ya. Menurut gua pengaruh sih. Sangat jelas ya pasti. Alhamdulillahnya nambah. Uang jajan sih tetap ada. Kan kalau nggak kuliah keluarnya bisa kemana-mana, ya kan? Tapi kayak tersendat gitu. Biasanya kegiatan kuliah setiap harinya gue megang uang, buat uang ke kampus, jalan ke kampus. Tapi sekarang kayak harus nyari alasan dulu buat keluar biar dapetin duit. Itu yang susahnya. Karena waktu pandemi kan kita kuliah jadi online ya. Nah itu gue jadi apa ya? Ibaratnya ya ada peluang gue buat bisa sambil kerja nih. Jadi gue bisa fokus aku sambil kuliah. Yes, benar. Nurun ya. Karena kan memang belum kerja nih ya dalam tanda kutip, jadi dapat uang jajannya dari pas masuk kuliah aja. Usaha anjing. Gampang nyari duit. Cuma kebetulan karena kerja juga kan, jadi ya udahlah. Oh, makin nambah, betul. Makin nambah pressure dari orang tua ya. Enggak. Maksudnya makin nambah lah, alhamdulillah bisa bayar kuliah sendiri, bisa apa-apa semuanya sendiri gitu. Karena nyokap bokap gue prinsipnya tuh ngasih duit itu kalau gue sekolah, kalau gue ke kampus. Udah gitu aja sih, ngasih duit kalau misalnya gue ke kampus. Kalau gue kemana-mana gak bakal ada duit ya. Jadi gitu. Iya, harusnya UMR nih. Biasanya kan abis kuliah, abis kelas gue nongkrong, abis kelas nongkrong, terus kan uang kebuang-buang gitu kan. Selama daring kan gue cuman beli di rumah aja kayak gitu, paling Grab. Ngaruhnya tuh jadi lebih boros ya, karena saya di rumah nggak pakai wifi. Saya nggak pakai wifi, saya pakainya telepati mas ya. Kan nggak kuliah nggak dapet uang jajan. Gue udah nggak dikasih uang jajan. Dulu kan kalau sebelum pandemi itu kan ada transport, uang transport. Iya, jadi saya masih emang udah si pedalaman saya kan ya. Kalau misalnya lagi nggak ada pengeluaran, masa kayak kuliah gitu ya, maksudnya kayak UTS, UAS gitu-gitu, ya duit aman-aman aja, paling check out Shopee gitu-gitu dong sih. Habisnya karena itu nongkrong, kalau boleh itu juga. Si pedalaman saya kan ya. Dibilang berpengaruh, nggak terlalu sih, karena gimana ya, kan jajan biasanya kalau kuliah gue sehari tuh 25.000. Nah, tapi karena gue nggak kuliah kan nggak dikasih jajan. Tapi karena gue nggak kuliah juga, gue nggak ada pengeluaran. Kayak gue nggak perlu naik Gojek atau makan gitu, kemana di rumah aja. Jadi dibilang berpengaruh, iya nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran juga nggak ada. Jadi kayak udah flat aja. Si pedalaman saya kan ya. Di sisi lain kita mungkin lebih irit, tapi aslinya mah kita emang nggak dapat duit. Usaha anjing. Alhamdulillah. Lalu ini nambahnya dari orang tua apa dari? Itu tidak masuk di pertanyaan ya. Itu tidak masuk di pertanyaan. Mending kuliah online atau kuliah offline? Offline. Mending offline sih kalau menurut aku. Mending offline sih sebenarnya kalau kuliah itu. Offline. Offline sih. Karena ketemu teman, jajannya juga full, nggak ada potongan. Offline lah. Offline. Offline, gue udah bilang. Offline lah jelas. Oh iya benar, gue offline banget orangnya. Di posisi saat gue ini yang bekerja ya, tentu saja enakan online karena bisa kerja sambil belajar juga. Offline. Kuliah offline sih. Kalau menurut gue lebih milih kuliah offline sih. Alasannya karena menurut gue kita bisa tatap muka langsung dengan dosennya, pemateri ya. Jadi lebih ngerasain feel-nya aja sih ketika dipaparin materi. Kadang kan dosen menyuruh kita maju buat ngasih contoh gitu. Offline. Mending kuliah offline deh gue. Kalau buat situasi saat ini lebih baik kuliah online. Tapi kalau buat ke yang sebelum-sebelumnya lebih baik kuliah offline. Gue lebih prefer ke online sih. Karena menurut gue pribadi lebih capek fisik ketimbang capek otak mas. Jadi kalau misalkan
nggak apa-apa sih gue bangun pagi gini-gini, berangkat pagi-pagi terus pulang hampir sore, tapi apa namanya otak gue nggak dipikir sampai larut malam kayak gitu sih. Yang penting itu aja sih, gue lebih milih itu. Offline sih. Iya, kangen banget kuliah offline. Gue pengen banget balik lagi kayak dulu duduk di bangku yang mejanya kecil itu. Karena lebih fun aja, ketemu teman, terus pelajarannya juga lebih masuk otak dibanding online kan kayak ya udah yang penting formalitas aja ngeliat HP, absen dan lain-lain. Terus harapan lu selama kuliah online ini? Harapan gue apa ya? Gak ada. Lebih dimaksimalin lagi, entah dari kitanya sebagai mahasiswa harus banyak-banyak improve belajar sendiri, dan juga mungkin dari dosennya yang lebih aktif lagi dan lebih kreatif lagi dalam menyampaikan pembelajaran gitu loh, yang menarik, jadi kitanya nggak ngantuk. Harapannya ya itu tugas, iya nggak sih, maksudnya kayak kita di rumah aja tuh udah, maksudnya udah rada gimana gitu ya. Kadang dosen ngasih tugas tuh juga banyak banget gitu, satu dosen aja ngasih tugas udah ribet. Apalagi yang beberapa dosen itu udah langsung pusing banget dengan deadline yang maksudnya samaan, hampir dekatan gitu. Itu berharapnya ya jangan banyak tugas sih gitu. Tetap ada kalau bisa sampai 5 tahun ke depan lah. Ya cepet-cepet berlalu sih biar bisa kuliah offline lagi kayak biasanya. Harapan gue di kuliah online ini kan gue udah semester 8 ya, masuk semester 8 ya. Kalau untuk cepet kelar sih kayaknya boleh juga, kalau enggak juga nggak masalah. Harapan aku sih jangan lama-lama, tapi enak juga. Harapannya meskipun kuliah online, kita sebagai mahasiswa tetap bisa dapat ilmu, karena ilmu itu kan nggak hanya offline doang nih dapat ilmunya gitu. Enggak, meskipun ada keterbatasan media itu kita tetap bisa dapat ilmu. Terus juga mau nggak mau, misalkan ada orang yang gaptek soal teknologi, harus belajar teknologi lebih-lebih lagi, karena kan kita ada di generasi milenial nih yang semuanya rata-rata itu digitalisasi dan pakai media online. Karena timbulnya generasi-generasi rebahan semuanya, tidur, bantal, tegang ya, yang sakit leher gue. Harapan gue ke depannya sih, gimana ya? Harapan gue untuk kuliah online sih supaya dosen dan mahasiswa bisa saling lebih mengerti satu sama lain sih. Kalau menurut gue, jangan apa namanya memenangkan egonya masing-masing. Kalau menurut gue pribadi, karena gini. Harapan gue sih kayak waktunya sih, maksudnya kayak sesuai jamnya aja, jangan diganti ke jam lain. Terus juga absen, ya kita tetap absen tapi jangan diganti tugas lah gitu loh. Oh mungkin lebih ke ini aja sih, kelompok kali ya. Jadi kan karena kita harus berkelompok sama teman-teman yang misalnya biasanya kita nggak sekelompok, teman-teman baru yang beda kelas gitu. Jadi kendalanya tuh lebih ke ya kalau kerja kelompok ribet, saling nggak ngertiin aja, terus kadang nggak ketemu waktunya, atau kadang ternyata dapet temen kelompok yang parah banget kayak nggak mau ngerjain apa-apa, itu kan juga ada. Jadi gitu sih paling parahnya menurut gue. Supaya lebih banyak komunikasi dua arah, lebih banyak komunikasi dua arah, karena gue ngeliat nih di kelas online ini itu kebanyakan si mahasiswanya ini itu hadir di saat terakhirnya aja nih, cuman absen, termasuk gue ya. Enggak, maksudnya gue dari awal sampai akhir. Harapan gue untuk kuliah online ini agar kita cepat-cepat selesai corona ya. Terus agar kita cepat-cepat selesai corona, nggak ada PSBB lagi. Tapi ini kan harapan kuliah online gue ya. Ya harapan gue sih, gue termotivasi lagi aja sih buat belajar, buat kuliah gitu. Karena saya kekurangan motivasi. Paling penting tuh biar mengertiin aja antara dosen sama mahasiswanya gitu. Dari yang gue denger satu sama lain gitu, mahasiswa terkadang kesal gitu dengan kayak dosen nih sering ngasih tugas gini gitu. Dosen pun gue yakin juga pasti kesal dengan mahasiswa yang seperti itu, kayak dengan membuat suatu meme kayak dosen gak ngerti mahasiswa gini. Padahal di sisi lain tadi gue bilangin gitu, ketika
semua dilakukan dengan online gitu, otomatis semua orang ya itu yang melakukan online itu pasti dia melakukan kegiatan yang lainnya gitu. Jadi kerap kali sering bertabrakan. Tadi contohnya gue pribadi kan. Nah jadi intinya sih saling mengerti aja. Dosen mengerti mahasiswa, mahasiswa mengerti dosen. Seperti apa contohnya? Misalnya gini, dosen memberikan tugas, ya sudah mahasiswa mengerjakan gitu. Itu clear. Baliknya, mahasiswa mengerti dosen. Dosen gue yakin apalagi mayoritas di Vkom dosennya itu perempuan, ya kan, dan sudah berkeluarga, ya kan. Yang belum berkeluarga gue nggak tahu ya. Ini maksudnya gue nggak ini. Maksudnya yang udah berkeluarga nih gitu. Otomatis dia, gue ngeliat dari status WhatsApp-nya ya kan, sedih karena harus buat masak sarapan gitu. Jadinya kalau misalnya dapat masukan dari mahasiswa tuh kadang suka slow respon, mahasiswa suka marah-marah. Menurut gue nggak harus kayak gitu. Kita harus mengerti dosen itu punya kegiatan lain gitu. Ya pasti dibalas menurut gue sih. Itu aja, saling mengerti satu sama lain. Kayak gitu mas. Ya, terima kasih mas. Udah. Ya udah. Ada lagi.